Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Maulana dengan nomor induk dosen nasional 0624108804. Dosen tetap di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Latar belakang pendidikan saya adalah Sarjana Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar, Magister Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis kekhususan Anatomi FK Universitas Gadjah Mada, dan Doktor Ilmu Biomedik FK Universitas Indonesia. Konsentrasi keilmuan saya adalah ilmu kedokteran dasar dan biomedis kekhususan anatomi, dan juga mengampu mata kuliah metodologi penelitian dan statistika kedokteran. Pada kesempatan ini, dalam rangka mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2025 untuk memenuhi syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah blok neurologi, sub mata kuliah anatomi sistem saraf pusat. Sebagai informasi, pembelajaran di FK UMP disusun dengan menggunakan sistem blok yang bersifat terintegrasi dan berbasis kompetensi. Dalam sistem blok, berbagai disiplin ilmu dikemas dalam satu tema blok, sehingga mahasiswa dapat memahami konsep secara holistik, sistematik, dan aplikatif. Berikut saya jelaskan deskripsi singkat blok neurologi. Blok neurologi merupakan blok ke-14 dan mata kuliah wajib dalam struktur kurikulum program studi pendidikan dokter FK UMP dengan kode mata kuliah 131301114 yang diberikan pada semester 5 tahun ketiga. Blok ini memiliki bobot sebesar 5 SKS dan merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu, yaitu dari kelompok ilmu kedokteran dasar dan biomedis, diantaranya anatomi yang saya ampu, histologi, fisiologi, dan biokimia, serta ilmu kedokteran klinis diantaranya patofisiologi, diagnosis, dan tata laksana terapi dari berbagai gangguan neurologis. Dalam blok ini, saya bertanggung jawab menyampaikan 2 kali pertemuan teori atau tatap muka di kelas, dan 2 kali pertemuan praktikum ditambah 1 kali integrasi di laboratorium anatomi. Proses pembelajaran saya susun berdasarkan prinsip DIA, yaitu delivery, penyampaian materi, baik tatap muka dan praktikum, interaction, diskusi dan tanya jawab, baik dalam kelas teori maupun praktikum, dan yang terakhir assessment, evaluasi pemahaman mahasiswa dapat berupa kuis, pretest dan posttest, serta ujian-ujian. Sebelum beralih ke perkuliahan tatap muka, berikut saya jelaskan mengenai rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Kompetensi Lulusan Dokter Indonesia. Pada sub mata kuliah yang saya ampu, fokus pembelajaran adalah memahami struktur anatomi sistem saraf pusat dan tepi serta keterkaitannya dengan fungsi fisiologis dan manifestasi klinis. Capaian pembelajaran lulusan yang disasar antara lain: 1. Mampu bersikap mandiri, bertanggung jawab, berpikir kritis, bersikap inovatif, dan memiliki daya juang dalam mengembangkan profesionalisme serta pelayanan kedokteran. 2. Mampu menerapkan ilmu biomedik, humaniora, kedokteran klinik, dan kesehatan masyarakat terkini dalam pengelolaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. 3. Mampu melakukan komunikasi secara efektif dan menunjukkan empati dengan memperhatikan aspek biopsikososial dan spiritual teman sejawat, pasien, dan keluarga, baik dalam kondisi normal maupun pada pasien dengan keterbatasan fisik atau mental. 4. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi prosedur klinis atau tindakan medis sesuai kewenangan dan indikasi dengan tetap memperhatikan proteksi diri, keselamatan pasien, serta nilai-nilai yang diyakini pasien. 5. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kedokteran herbal dalam pelayanan kesehatan. 6. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kedokteran Islam dalam pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada sub mata kuliah yang saya ampu adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi sistem saraf pusat. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi sistem saraf tepi. Sementara sub CPMK yang difokuskan pada: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi otak dan medula spinalis. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan saraf-saraf kranialis dan spinalis, ganglion dan serabut saraf, ujung-ujung reseptor dan efektor, serta dermatom. Adapun bentuk ujian dalam blok ini yaitu ujian untuk mengukur pengetahuan menggunakan MCQ, ujian pengetahuan dan sikap menggunakan Student Oral Case Analysis atau SOCA, dan ujian pengetahuan serta keterampilan menggunakan ujian praktikum dan unjuk kerja.
Mahasiswa dinyatakan lulus blok jika nilai MCQ lebih dari sama dengan 68, tutorial lebih dari sama dengan 70, praktikum lebih dari sama dengan 70. Proporsi atau nilai akhir blok atau mata kuliah MCQ 50%, praktikum akumulasi dari semua lab 25%, tutorial 10%, SOKA 10%, dan journal reading 5%. Berikut adalah cuplikan perkuliahan teori dengan metode tatap muka yang berjudul Anatomi Sistem Saraf Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Ya, walaupun sebenarnya sudah lelah ya di sore hari, jadi kalian mungkin sudah capek, tapi tetap harus semangat untuk perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan mempelajari sistem anatomi saraf pusat. Sistem anatomi saraf pusat ini salah satu sub mata kuliah yang ada di blok neurologi, blok ke-14 dalam struktur kurikulum pendidikan dokter FKUMP. Ada di semester 5. Artinya adik-adik ini semuanya sudah berada di tahun ketiga. Ya. Sebelumnya saya ingin mereview untuk pelajaran sebelumnya ya, apa itu sistem saraf dan apa saja kira-kira organ yang kita akan pelajari dalam sistem saraf itu. Ada yang bisa memberikan jawabannya? Ya, silakan nih Mas. Izin untuk menjawab Pak. Jadi untuk sistem saraf sendiri ini merupakan sentral keseluruhan pengaturan dari tubuh kita. Nah kemudian sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu ada central nervous system dan juga peripheral nervous system. Nah untuk central nervous system itu dibagi menjadi terdapat dua, yaitu ada cerebrum dan juga medulla spinalis. Kemudian untuk peripheral nervous system itu terdapat dari 12 saraf kranial, begitu Pak. Baik, terima kasih jawaban yang sangat baik ya, lengkap dari Nimas. Tapi mungkin ada yang terlupa dari periferalnya. Apa yang kurang dari saraf perifer? Tadi Nimas sudah menyebutkan ada saraf kranial 12 pasang. Fitra? Saraf-saraf yang keluar dari medulla spinalis Ya, itu. atau disebut saraf? Saraf apa? Saraf spinalis. Ya, namanya sama dengan organnya ya. Saraf spinalis. Baik adik-adik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini atau learning objektif kita. Setelah mempelajari anatomi sistem saraf pusat, pada kesempatan ini adik-adik atau mahasiswa harusnya mampu mendeskripsikan atau menjelaskan organisasi secara umum dan klasifikasi fungsional dari sistem saraf manusia. Ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi pembagian anatomi yang umum untuk otak. Ya, termasuk cerebrum, kemudian brainstem atau batang otak, dan cerebellum atau otak kecil. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan struktur atau ciri-ciri struktur dan organisasi segmental dari medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian kalian dapat mengkorelasikan struktur neuroanatomi utama ya beserta fungsi-fungsi basicnya atau fungsi utamanya. Dan yang terakhir adalah adik-adik bisa mengenali ya atau merekognisi relevansi klinisnya terutama pada kerusakan pada area-area tertentu di otak maupun di medulla spinalis adik-adik. Ada pertanyaan untuk tujuan pembelajaran hari ini? Cukup jelas? Cukup ya. jelas. Baik. Berikut adalah overview untuk sistem saraf. Sistem saraf itu adalah keseluruhan jaringan saraf yang ada di dalam tubuh kita, ya, jaringan saraf keseluruhan. Kemudian ini berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik. Yang impuls listrik itu adalah sebenarnya informasi atau instruksi, perintah gitu. Kemudian ada beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah rekognisi atau dan interpretasi ya terhadap banyak stimulus sensoris adik-adik. Sehingga dengan kita merekognisi dan mampu menginterpretasi, kita dapat pemahaman gitu ya. Kemudian ada retensi pengalaman atau pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami itu disimpan dalam bentuk memori. Ya. Selanjutnya mengelaborasi atau mengembangkan berbagai macam respons sehingga ini lahir suatu atau sebuah kebiasaan. Ya. Dan yang terakhir adalah mengontrol dan mengatur organ-organ perifer serta sistem fisiologisnya. Itulah kira-kira fungsi dari sistem saraf. Kemudian sistem saraf ini
bersama-sama dengan sistem endokrin seperti yang disampaikan oleh Nimas tadi adalah sistem regulasi, ya, atau sistem koordinasi utama di dalam tubuh kita. Ini adalah neuron dan neuroglia atau sel saraf dan sel penyokongnya, adik-adik. Jadi yang menyusun jaringan saraf itu adalah sel-sel yang fungsional seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah sel saraf sekaligus juga unit fungsional pada jaringan saraf. Ada dua sel yang menyusun sistem saraf kita. Yang pertama adalah neuron atau sel saraf itu sendiri yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal. Sehingga nanti pada saat sinyal ditransmisikan atau dihantarkan terjadi perubahan potensial membran. Membrannya siapa? Membrannya sel saraf ini, gitu ya. Kemudian ada sel penyokongnya yaitu neuroglia, menyokong atau mensupport keberadaan neuron dan fungsi-fungsi neuron. Di antaranya dibedakan untuk tipe neuroglia, ada yang di susunan saraf pusat, juga ada di saraf tepi. Nah, ini klasifikasi neuron adik-adik. Secara struktur dibedakan menjadi 4. Yang pertama, anaksonik neuron. Neuron yang tidak memiliki akson. Ini banyak ditemukan di saraf pusat. Lebih berperan sebagai interneuron, merapatkan susunan sel saraf. Ya. Fungsi penghantaran hampir tidak ada, potensial membran. Ya. Kemudian ada neuron bipolar. Apa itu neuron bipolar? Ada akson 1 dan dendrit 1. Dendrit untuk menerima stimulus sensoris, kemudian akson meneruskan ke susunan saraf pusat. Kemudian ada pseudounipolar neuron. Di sini sebenarnya prosesnya biasa disebut dengan prosesus bifurcatio. Aksonnya 2, gitu ya. Akson 2, tapi akson ini sebenarnya ke arah sana memerankan fungsi menerima stimulus sensoris, ya seperti dendrit, gitu ya. Lainnya nanti meneruskan ke susunan saraf pusat. Kemudian ini yang paling banyak multipolar neuron, jadi dendritnya banyak, tapi aksonnya 1. Ini juga banyak menyusun susunan saraf pusat di otak misalnya dan di medula spinalis. Ya, sehingga disebut juga sebagai interneuron, gitu adik-adik. Kemudian untuk proses impuls itu berjalan, impuls listrik itu berjalan, dibutuhkan neurotransmitter. Ya, neurotransmitter ini seperti alat komunikasinya sel saraf. Ya, ada beberapa jenisnya yang bersifat eksitatorik dan inhibitorik. Ya, ada yang bersifat potensial menghantarkan impuls, ada juga yang menghambat, gitu ya. Contohnya yang eksitatorik adalah asam glutamat. Sementara yang inhibitorik adalah GABA, iya, gamma aminobutyric acid. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini adalah kuncinya, konsepnya. Sistem saraf itu bekerja. Ada stimulus, kemudian ada stimulus itu diterima oleh organ-organ reseptor. Misalnya di kulit kita, di sana banyak ada reseptor. Misalnya stimulusnya adalah stimulus tekanan, atau dingin, atau panas misalnya, diterima oleh organ reseptor. Kemudian dihantarkan informasi itu dalam bentuk impuls listrik. Dibawa kemana? Dibawa ke susunan saraf pusat, baik di otak ataupun di medula spinalis. Oleh neuron apa? Neuron sensoris. Iya, neuron sensoris adik-adik. Baru nanti di otak diolah dan diinterpretasikan. Setelah itu dikeluarkan outputnya. Melalui neuron apa? Neuron motoris ke organ-organ target, baik itu di otot ataupun di kelenjar-kelenjar, ya. Ini pembagiannya adik-adik. Tadi sudah disampaikan oleh temannya Nimas, ya, dan ditambahkan oleh Fitra tadi, ya, bahwa sistem saraf pada manusia itu dibagi menjadi 2 secara garis besarnya, secara anatomis, anatomically, ya, CNS dan PNS atau Central Nervous System dan Peripheral Nervous System. Central Nervous System ini terdiri dari otak dan medula spinalis. Jadi hanya ada 2 organ di sistem saraf pusat, otak dan medula spinalis adik-adik. Sementara peripheral, semua saraf yang keluar dari 2 organ itu, yang keluar dari otak disebut dengan saraf-saraf cranialis atau nervus cranialis, ada 12 pasang. Sementara yang keluar dari medula spinalis disebut dengan saraf-saraf spinalis. Ya, mengikuti jumlah ruas tulang belakang. Ya, ada segmentasinya nanti di sana adik-adik. Nah, secara fungsional dibagi menjadi sistem saraf somatis dan visceral. Visceral ini ada 2, aferen dan eferen. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf pusat. Fungsinya adalah menerima semua informasi sensoris, ya. Kemudian setelah diterima itu diproses, ya.
diproses informasinya, atau istilah lainnya diintegrasikan di otak dan di medula spinalis. Kemudian setelah itu diberikan respon terhadap informasi itu, ya, sehingga ada outputnya. Itu perannya sistem saraf pusat. Nah, ini adalah organnya adik-adik. Sudah sangat jelas adik-adik tahu bahwa terdiri dari otak dan medula spinalis. Otak itu nanti ada yang disebut otak besar, ya, atau cerebrum. Kemudian ada brainstem atau batang otak, dan ada otak yang lebih kecil di belakang, yang ini. Ini yang disebut dengan cerebellum. Nah, ini proses perkembangan dari otak manusia atau organogenesis. Diawali dari jaringan sel-sel yang pluripoten. Sel pluripoten ada yang tahu apa? Sel yang bisa berubah menjadi sel apa saja. Iya, sel apa saja. Jadi ini benar-benar stem cell, sel puncak. Awal mula sel dari situ berkembang, bisa menjadi sel apa saja. Kemudian terjadi proses gastrulasi, sehingga nanti membentuk jaringan embrional. Ada 3 lapis. Ingat tidak pelajaran SMA-nya? Jaringan embrional ada berapa lapis? Ada 3 ya. Yang paling dalam namanya apa? Endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, ektoderm itulah yang akan menjadi jaringan saraf adik-adik. Nah, akan mula-mula tadi neural plate yang datar, kemudian melipat, invaginasi membentuk neural tube. Dari neural tube ini membentuk forebrain. Ya. Nah, di dalamnya selanjutnya ada proses pembelahan sel dan diversifikasi sel. Yang tadinya awalnya satu menjadi berbagai macam sel. Membentuk neuroepithelial cell, kemudian ventricular radial glial, sel glial, ada yang oligodendrosit glial di sini, kemudian ada neuroblast, ada astrosit dan sebagainya. Jadi akan terspesialisasi semua sel-selnya dalam proses diversifikasi sel, proliferasi dan apoptosis. Nah, ini proses laminasi. Selanjutnya berkembang lagi, terbentuk cerebral cortex, kemudian terjadi akson pathfinding, nanti aksonnya akan mencari sambungannya, kemudian terjadi sinaptogenesis, pembentukan sinaps nanti di sana, dan selanjutnya berkembang menjadi otak yang lebih kompleks gitu ya. Ada midbrain, ada hindbrain. Forebrain ini akan membentuk telencephalon dan diencephalon, sementara midbrain akan menjadi mesencephalon, dan hindbrain terbagi menjadi 2 nanti, metencephalon dan mielencephalon. Ya, oke. Telencephalon ini nanti yang akan membentuk cerebrum. Kemudian diencephalon ini akan membentuk talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Mesencephalon atau midbrain, ini membentuk di sini, otak di tengah ya. Kemudian metencephalon membentuk cerebrum dan pons, ya, pons cerebri, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai jembatan Faroli biasanya ya. Gitu. Kemudian mielencephalon ini membentuk medula oblongata. Nah, ini kita masuk ke cerebrum atau otak besar adik-adik. Dibagi menjadi 2, ada yang dextra dan ada yang sinistra. Oke, ada hemisfer dextra dan sinistra. Kemudian terjadi lateralisasi. Ya, lateralisasi itu perbedaan peran, ya, fungsi antara hemisfer kanan dan kiri itu berbeda perannya. Hemisfer cerebri kiri misalnya, sensori stimulus dari kanan, dari anggota tubuh kita yang sebelah kanan, kemudian motor kontrol untuk di sebelah kanan juga, sementara yang di hemisfer kanan sebaliknya. Ya, di sini untuk kemampuan berbicara, kemudian bahasa, kemampuan mengolah kata. Kalau di sini kreativitas, gitu, yang di sebelah kanan. Kemudian di sini analisis dan kalkulasi matematis, di sana adalah spasial, kemampuan mengenali ruangan adik-adik. Nah, oke, kita untuk fungsinya nanti kalian bisa baca adik-adik ya. Jadi kalian harus tahu bahwa cerebrum itu dibagi menjadi 2, hemisfer kanan dan hemisfer kiri adik-adik. Kemudian dipisahkan oleh apa? Visura longitudinalis. Kemudian ada lobus frontal, kemudian ada lobus parietal dan lobus occipital. Di sini juga terlihat sudah brainstem dan cerebrumnya. Ke arah depan disebut rostral, ke arah belakang disebut kaudal. Gitu ya. Kalau di otak itu depannya rostral, belakangnya kaudal adik-adik. Kita masuk ke sini. Ada 3 fasies, 3 margo, dan 3 kutub.
Ya, 3 pole. Ya, fasies supralateralis, medialis, dan inferior, gitu ya. Kemudian margo, tepi sama kurang lebih superior, inferolateralis, berarti lateral tapi di bawah, gitu ya. Kemudian inferomedialis yang ini dan di bawah, gitu. Kemudian polusnya kutub frontal, gitu ya, paling ke arah rostral berarti. Temporal di sini, kemudian occipital di belakang sini, yang kaudal, gitu ya. Nah, ini pembagiannya. Kalau kita lihat ada potongan sagital yang membagi kanan dan kiri, koronal, anterior dan posterior, dan horizontal atau transversal atas dan bawah. Nah, ini penting untuk klinis, terutama dalam pencitraan. Fasies medialis. Struktur apa yang terutama terlihat dalam fasies medialis? Talamus, kemudian ini corpus callosum. Gyrus itu bentuk pluralnya adalah giri ya adik-adik. Yang mana gyrus dan sulcus? Gyrus yang ke atas. Gyrus yang cembung ya, yang timbul. Ya, gyrus itu yang timbul. Ini gyrus, ini gyrus. Nah, gitu. Kemudian yang sulcus cekungan. Ya, ini di bawah, cekungan. Jadi kalian harus memahami bahwa di korteks cerebri itu terdiri dari gyrus dan sulcus. Kenapa demikian? Untuk memperluas area permukaan otak. Iya, supaya bisa masuk semua dalam kafum kranial kita ya. Nah, ini sulcus, ada beberapa sulcus adik-adik, ada sulcus lateral, kemudian sulcus centralis, kemudian sulcus parieto-occipitalis. Silakan diperhatikan gambarnya. Di sini ada lobus temporal, kemudian terhadap lobus frontal misalnya dipisahkan oleh visura lateralis. Kemudian lobus occipital terhadap lobus parietal dipisahkan oleh sulcus parieto-occipitalis. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya ada substansia grisea dan substansia alba. Nah, substansia grisea dan substansia alba ini kalau grisea itu yang berwarna kelabu atau abu-abu ya. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sel saraf. Nah, greameter itu disusun oleh badan-badan sel ya, badan-badan sel yang banyak atau soma sel. Sementara substansia alba yang ini disusun oleh banyak neuron yang memiliki akson bermielin sehingga warnanya lebih cerah gitu adik-adik. Nah, ini sistem limbik. Sistem limbik ini terdiri dari beberapa struktur di dalamnya ya. Ada hipokampus yang terdiri dari 3 segmennya, ada kaput, ada korpus dan ada kaudanya. Kemudian ada amigdala ya. Kemudian ada talamus, ya, itu adalah sistem limbik. Sistem ventrikular, ya, sistem ventrikular ini suatu ruangan berongga ya adik-adik di dalam otak itu yang terisi cairan yang disebut dengan cairan apa? Cairan cerebrospinal, ya, dihasilkan di ventricle. Sel epitel yang masuk ventricle itu disebut dengan sel epidemal yang berperan untuk memproduksi cairan cerebrospinal. Kemudian setelah diproduksi ini harus dialirkan, ya, ventricle lateral turun ke ventricle ketiga, baru ke ventricle keempat. Nanti turun alirannya melewati celah yang disebut dengan foramen of Monro, ya, foramina Monro. Kemudian turun lagi ke ventricle keempat melewati aqueductus Silviae. Nah, baru di sini ada 2 pasang foramina of Luska. Cairan cerebrospinal itu dihasilkan di sini, kemudian ditransfer juga masuk ke medulla spinalis. Kemudian selanjutnya ada cerebellum. Ya, cerebellum ini juga bagian dari sistem saraf pusat. Ya, kurang lebih sama. Kalau tadi di cerebellum ada pemisahnya viscera longitudinalis dan yang mengoneksikan adalah corpus callosum. Nah, di sini ada vermis. Di sini ada hemisfer kanan dan kiri juga ya. Nah, ini fungsinya adalah pergerakan, koordinasi gerak, kemudian keseimbangan dan mengatur postur ya. Gitu. Nah, ini ada lobus anterior, lobus posterior dan lobus folliculonodular di bagian ini. Nah, selanjutnya adalah batang otak atau brainstem, di mana batang otak ini terdiri dari apa saja? Brainstem ini dari 12 pasang saraf-saraf kranialis, 10 diantaranya menempel pada brainstem. Ya, coba lihat di sini di midbrain ada 3, di pons
ada 4, di medula spinalis juga ada 4 gitu ya. Gitu. Ini pusat regulasi di sini. Tekanan darah, pernafasan semuanya diatur di brainstem. Dan ini gambar aslinya ya adik-adik, sama tadi. Nah, salah satu yang penting di otak adalah area Brodmann. Nah, area ini penting untuk memapping ya beberapa region yang ada di sini, diperkenalkan oleh Corbinian Brodmann ya, seorang neurologis Jerman. Itu memetakan area-area di otak 52 kurang lebih area yang ada di sana ya. Nah, kemudian perhatikan warna-warna yang berbeda mewakili setiap area. Nah, warna kuning area motoris ya di lobus frontal, kemudian area sensoris ada di lobus parietal, selanjutnya area visual ada di lobus occipital, dan area auditori ada di lobus temporal. Ya, gitu. Gimana? Sudah capek? Ada ingin meregangkan ototnya? Bisa sambil diregangkan ototnya adik-adik. Ya. Selanjutnya adalah vaskularisasi adik-adik ya. Vaskularisasinya yang paling penting dalam susunan saraf pusat untuk vaskularisasi atau arteri dari otak ini adalah sirkulus Willisi. Ya, ada beberapa pembuluh darah di sirkulus Willisi, diantaranya adalah arteri anterior cerebral, komunikan, kemudian posterior cerebral arteri, arteri karotis interna, kemudian arteri komunikans posterior. Ya, itu semua menyusun vaskularisasi otak atau biasa kita sebut sebagai sirkulus of Willisi. Ya, ini medula spinalis adik-adik. Organ kedua dari susunan saraf pusat adalah medula spinalis. Nah, medula spinalis tadi lanjutan dari brain stem. Ya, pars yang dilewati berdasarkan proyeksi ke tulang belakang ya, servikal, kemudian torakal, lumbal sampai sakral. Nah, di sini ada perpanjangannya ya, dari medula spinalis ada conus medularis dan cauda equina yang berbentuk seperti ya ekor kuda ya. Meningens itu adalah struktur pelindung dari otak maupun medula spinalis. Ya, kurang sama antara meningens yang ada di medula spinalis dan juga meningens yang ada di otak. Ya, di otak itu coba kita lihat ada beberapa lapis pelindung ya adik-adik ya. Selain daripada kulit, misalnya kemudian ada aponeurosisnya di sini, ada tulang tengkoraknya ya, kranialnya. Nah, meningens ini ada 3. Yang paling luar ini disebut dengan dura mater, terluar dan paling keras, ya, paling kuat. Kemudian ada arachnoid mater. Kemudian ada pia mater. Pia mater ini yang paling tipis dan melekat langsung pada organ otak maupun pada organ medula spinalis. Kemudian ada subarachnoid mater. Nah, subarachnoid mater ini secara relevansi klinisnya nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, ini ada beberapa kelainan atau penyakit pada susunan saraf pusat adik-adik ya, atau trauma di sini. Nah, ini yang terkait dengan subarachnoid mater tadi, subdural hemorrhage atau hematom ya, atau SDH ya. Biasanya darahnya itu tertahan atau tertampung di subdural. Ruangannya sempit tapi berpotensi untuk menahan darah ketika terjadi trauma nanti. Meningioma ini suatu penyakit ya, atau kelainan yang terdapat pada lapisan pelindung meningens ya. Yang terakhir adalah spinal stenosis ya. Jika sudah cukup, mungkin kita lihat dulu ya sejauh mana keterserapan perkuliahan pada hari ini. Saya ingin lihat, silahkan adik-adik kerjakan dulu post test yang ada di sini dengan menggunakan Kahoot. Silahkan masukkan kodenya ya. Ya, selamat untuk Rapip. Ya, bisa jadi Asma Anatomi ya, asisten anatomi, mengerjakan post test dengan nilai tertinggi, dan juga kepada Sulfikar dan Nimas. Ya, baik adik-adik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Kita akhiri ya. Semoga kalian bisa belajar lagi setelah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.